Baik, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai eh, defek lahir eh, dan khususnya di sudut pandang saluran pencernaan. Baik, ini slide-nya sudah terlihat. Kita akan memulai. Jadi ini kita lihat ada skenario, ada seorang bayi dengan kelahiran term, berarti itu normal 37 sampai 42 minggu kehamilan. Beratnya 3.000 gram. Kemudian ibunya itu umurnya 28 tahun, tetapi saat hamil mengalami polihidramnion. Ya, di sini ada kondisi di mana cairan amnion itu sangat berlebih disebabkan oleh beberapa hal. Kemudian di sini bayinya dilahirkan secara normal vaginal dengan skor Apgar 9 pada saat 1 menit dan 10 pada saat 5 menit. Nah, ini tidak ada kondisi asfiksia di situ ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa terjadi excessive salivation atau maksudnya hipersalivasi dan diberikanlah tabung orogastrik yang ternyata tersumbat pada ukuran atau panjang 8 cm. Nah, kita akan lihat dulu. Pertama, dari tujuan pembelajaran kita mengetahui diagnosis serta diagnosis banding, kemudian sedikit introduction terhadap congenital anomali ini adalah defek lahir, ya. Kemudian bagaimana deteksinya seperti apa, kemudian polihidroamnion pada kehamilan itu apa, dan kita akan sedikit berbicara tentang Apgar score. Nah, di sini berdasarkan CDC mendefinisikan bahwa congenital anomali atau kelainan kongenital atau defek lahir itu sama. Pengertiannya adalah suatu abnormalitas pada struktur atau fungsi. Nah, ini yang harus kita dalami. Dia bisa struktur saja atau fungsi saja atau keduanya, struktur dan fungsi. Dan ini bermula dari kondisi sebelum lahir, sebelum fetus itu dilahirkan. Nah, ini kondisinya di intrauterin. Jadi di dalam kandungan itu sudah ada defek itu, kelainan itu maksudnya. Nah, biasanya kelainan yang jenisnya struktural ini sangat mudah dideteksi dan lebih cepat daripada yang kelainannya berbasis fungsi. Misalkan kelainan tidak sensitifnya hormon tertentu, tidak sensitifnya sel tertentu terhadap hormon tertentu, misalkan seperti itu. Nah, jadi biasanya kelainan struktur itulah yang paling cepat dan yang paling mudah terdeteksi. Nah, kemudian kalau kita melihat dari data WHO 2016, di sini mencatat beberapa penyebab kematian anak yang baru lahir, ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah kondisi asfiksi atau birth trauma yang warna biru, kemudian ada congenital anomalies, defek lahir, congenital kelahiran yang punya defek struktur atau fungsional, itu maksudnya itu kira-kira 12,6% menyebabkan kematian. Jadi kalau ini tidak ditangani, ini cukup memberikan beban tersendiri ya, sebesar 12,6. Kemudian sebenarnya di sini yang paling banyak adalah komplikasi dari bayi-bayi yang lahir preterm atau kurang dari 37 minggu ya, kurang dari 37 minggu kehamilannya. Jadi dia dia itu lahir tapi belum sampai waktunya lahir. Jadi terlalu dini lahirnya. Nah, itulah paling banyak menyebabkan kematian pada neonatus. Oke, kita akan lanjut. Jadi faktor resiko dari
defek lahir ini sebenarnya banyak sekali ya. Tidak hanya unifaktorial, tapi bisa melibatkan banyak faktor atau multifaktorial. Di sini ada faktor genetik ya. Ini nanti berkaitan dengan sindrom, berkaitan dengan malformasi. Kemudian ini ada faktor sosioekonomi dan demografi. Ini nanti berkaitan erat dengan bagaimana sih ibu hamil ini, apakah dia seringkah melakukan konseling terhadap dokter atau melakukan pelayanan sebelum kelahiran dan sebagainya. Dan juga apakah makanan atau nutrisinya cukup untuk ibu ini dalam masa kehamilannya. Jadi berkaitan. Nah, kemudian ada faktor lingkungan di sini, dan yang terakhir di sini ada faktor infeksi. Jadi apakah di situ ada TORCH, jadi ada infeksi yang berasal dari TORCH juga akan mempengaruhi terjadinya defek kelahiran, defek lahir. Nah, sebenarnya congenital anomaly itu atau defek lahir itu bisa kita lakukan pencegahan. Dan yang paling baik sebenarnya dilakukan saat kita belum merencanakan kehamilan. Jadi sebelum melakukan koitus, kita sudah melakukan yang namanya preconception care. Jadi layanan kesehatan sebelum konsepsi. Nah, di luar negeri itu sering dilakukan sebenarnya. Jadi ini untuk mendeteksi apakah nanti sang bapak atau sang ibu ada gennya yang tersembunyi, dan kalau diturunkan nanti akan bisa menjadi mayor atau dominan. Nah, itu bisa di screening di saat preconception care. Jadi saat sebelum melakukan hubungan, itu kita melakukan screening dulu. Nah, itulah yang pencegahan terbaik terhadap timbulnya congenital anomali. Nah, kemudian yang di Indonesia yang ada di saat sekarang ini itu adalah kebanyakan orang tua itu atau suami istri itu mereka melakukan pelayanan itu malahan saat kehamilan, berarti sudah melakukan hubungan dan dideteksi ada kehamilan dan mereka baru mau cek atau periksa ke dokter bagaimana kehamilan mereka. Nah, ini sebenarnya bukan tidak baik, tetapi ini adalah sesuatu juga yang penting dilakukan. Tetapi lebih baiknya lagi kita melakukan pencegahan itu saat sebelum kita melakukan hubungan. Nah, di sini di Indonesia yang paling sering dilakukan adalah antenatal care. Nah, bila ada defek yang ditemukan, bila ada gangguan, ada masalah yang ditemukan melalui pemeriksaan antenatal care, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan diagnosis prenatal dengan tahap-tahap yang nanti akan dibahas pada sesi yang lain. Nah, ini adalah screening prenatal yang sering dilakukan di Indonesia. Biasanya untuk screening prenatal ini, bila usia kehamilan Anda berada di trimester pertama, maka cukup sekali dalam sebulan ya. Di trimester pertama dan kedua itu cukup sekali dalam sebulan. Sementara ketika usia kehamilan Anda di trimester ketiga, maka untuk melakukan ceknya itu sebelum 37 minggu itu dua kali dalam setiap 2 minggu sekali ya. Kalau sebelum 37 minggu itu setiap 2 minggu sekali, namun kalau lebih dari 37 minggu itu setiap seminggu sekali. Nah, jadi sebenarnya kita itu ketika Anda melakukan pemeriksaan prenatal, pemeriksaan sebelum melahirkan, kita itu sebenarnya gunanya itu sebenarnya apa? Gunanya sebenarnya adalah untuk mendeteksi adanya kelainan pada fetus atau janin Anda gitu sebenarnya. Tujuannya sebenarnya itu.
entah itu kelainannya bersifat genetik atau bersifat non genetik. Nah, intinya sebenarnya itu. Dan juga yang kedua adalah supaya kita bisa memberikan asupan nutrisi yang cukup pada ibu hamil dalam masa kehamilannya. Jadi misalkan kita memberikan nutrisi besi. Nah, kita juga melakukan yang namanya modifikasi. Jadi kapan sih ibu hamil diberi nutrisi? Apakah di trimester pertama yang penting? Apakah di trimester kedua yang penting? Dan itu semua akan dilakukan pertimbangan oleh dokter berdasarkan bagaimana status atau bagaimana kondisi keadaan ibu hamil yang berobat ke dokter tersebut. Jadi itu sangat-sangat berguna. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, nah ini ada beberapa tes yang rutin harus dilakukan pada prenatal, ya, sebelum kelahiran, ya. Di sini ada tes darah, tes urin, dan untuk di trimester pertama ada tes serum darah ibu atau nukal translusensi. Nah, di sini kemudian kalau di minggu kedua kita mau melihat apakah ada anomali. Nah, anomali inilah kelainan kongenital. Nah, sebenarnya sudah bisa dilihat menggunakan USG di trimester kedua secara jelas. Nah, kemudian di trimester ketiga di sini kita akan melihat melakukan beberapa tes urin, kemudian kita memonitor detak jantung dari fetus dan juga grup B Streptococcus test apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian kita melihat quickening kick, bukan quickening, apa ini, gerakan bayi, tendangan bayi seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa tes yang penting. Jadi intinya itu adalah tes antenatal care ini merupakan, bukan tes, pelayanan antenatal care ini merupakan pelayanan yang sangat berguna untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap bayi, terhadap fetus yang memiliki kelainan kongenital. Karena kelainan kongenital itu sendiri atau defek lahir itu sebenarnya sudah muncul pada masa awal kehamilan. Jadi kita juga harus mendeteksinya lebih awal supaya lebih cepat kita melakukan intervensi. Intinya itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi kita sudah sampaikan fokus kita di gastrointestinal, dan kalau kita lihat secara embriologi ada foregut, midgut, dan hindgut. Ya, jadi batasannya ini jelas ya, dari foregut itu dari atas ya, dari esofagus bagian atas sampai ke bawah. Di sini batasnya adalah bagian duodenum ya, bagian duodenum yang dimana kalau duodenum itu terdapat papila tempat keluarnya cairan empedu. Nanti kalau di atas itu berarti itu masih kita anggap foregut, tapi kalau di bawah dari papila itu maka kita anggap sebagai midgut. Nah, midgut itu berarti dari bawah setengah duodenum ini sampai ke sini, sampai ke 2/3 sampai ke 2/3 kolon transversum. Sementara sisanya ini kita anggap berasal dari hindgut seperti itu. Nah, kalau kita lihat distribusinya, jadi kalau kita perhatikan gastrointestinal ini menyebabkan salah satu bagian kongenital anomalis gitu ya. Dia itu 16% angka kejadiannya, 16%. Jadi cukup berat ya, cukup berat. Di sini yang tertinggi itu biasanya kalau kongenital anomalis yang tidak sindrom berarti ini bukan kelainan genetik ya, kelainan struktural malahan di sini. Nah, ini biasanya
30% itu genitourinary. Nah, jadi kalau kita lihat untuk congenital anomalies jenis sindrom yang biasanya full genetik, itu paling sering 53% menurut ECB ini adalah Down syndrome. Jadi terjadi trisomi 21. Nah, kemudian kalau kita lihat penelitian yang lain, itu dia menempatkan kejadian GIT itu sebesar 26%. Angka kejadiannya ini penelitian dari India. Jadi cukup sering ya, cukup sering. Dan kalau dari sini kita perhatikan ini yang paling sering GIT, genitourinary. Sementara yang sebelumnya itu yang paling sering ini genitourinary, baru respiratory, baru GIT. Jadi kita menganggap GIT ini kelainan kongenital pada gastrointestinal itu salah satu tersering dari beberapa kelainan, gitu ya. Karena ada yang menempatkan dia posisi nomor 1, ada yang menempatkan di posisi nomor 3. Jadi 3 besar lah intinya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dari GIT ini dijabarkan lagi, ada exomphalos, ada esophageal atresia dan seterusnya. Dan yang paling sering itu adalah miscellaneous atau campuran. Atau yang kedua di sini adalah yang 24% ini adalah adanya esophageal atresia. Jadi kalau kita mau melihat, kalau kita menyingkirkan yang 47 ini yang campuran, maka esophageal atresia inilah yang paling sering menjadi kelainan di bayi pada gastrointestinal tract. Nah, itu berdasarkan Dutta et al. 2010. Nah, jadi kalau kita perhatikan ke sini, kondisi klinis, jadi ketika bayi itu lahir dengan kongenital anomali, jadi ada beberapa kondisi klinis yang menandakan bahwa kalau misalkan terjadi seperti yang di slide ini, maka kita harus menduga dengan baik adanya kongenital anomali. Contohnya, kalau misalkan bayi baru lahir, kemudian ada respiratory distress, Apgar skornya sangat rendah, maka jangan-jangan surfaktannya itu belum cukup, defek lahir, atau defek lahir rongga dadanya tidak terbentuk dengan baik, dan seterusnya. Atau saturasi oksigen menurun. Nah, ini berkaitan dengan paru-paru atau pembuluh darah dan jantung. Kemudian kalau hipersalivasi, di mana tadi kita lihat ludahnya itu keluar, jadi terlalu banyak ludah. Nah, ini bisa berhubungan terhadap saluran pencernaannya itu tidak nyambung, jadi terblokir misalkan di leher, jadi ludahnya itu tidak bisa masuk ke lambung. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau terjadi hipersalivasi, jadi kalau misalkan ada blokir di sini tidak terhubung, maka ludahnya ini tidak bisa masuk ke lambung, tetapi terus keluar. Karena di sini makin lama makin penuh, dan seolah-olah dia keluar seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi hipersalivasi. Kemudian kalau misalkan ada GERD dan tidak hilang lebih dari 8 minggu, berarti jangan-jangan di sini di bagian pylorus ini stenosis, menyempit gitu. Jadi asam lambungnya naik, atau ada hernia di bagian gastroesofagus seperti itu. Jadi kita harus sudah bisa membayangkan apa yang terjadi dari kondisi klinis yang kita temukan pada bayi tersebut. Kemudian ada penundaan keluarnya mekonium, ini maksudnya kotoran bayi itu tidak keluar gitu lama, lebih dari 24 jam, atau jangan-jangan di sini tidak terbentuk ini analnya. Nah, atau ada muntah bilos, di sini mungkin ada atresia biliar atau defek anatomis, gastroskisis misalkan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, jenis kelainan GIT ini kita bagi sebagai bagian besar di kelainan dinding abdomen. Jadi dinding abdomen itu tidak terbentuk.
Nah, misalkan gastroskisis, di situ ada keluarnya usus gitu, atau omfalokel. Di sini keluarnya usus beserta amniotik sac-nya. Di situ ada selubungnya. Nah, kemudian kalau kelainan pada foregut tadi misalkan esofagusnya atresia, jadi tidak apa itu tersumbat gitu, tersumbat, tidak terhubung dengan yang bagian bawah. Jadi yang kedua congenital pyloric hypertrophic stenosis dan lain sebagainya. Kemudian di kelainan pada midgut ada atresia ilium, malrotasi, diverticulum Meckel. Kemudian ada kelainan di hindgut, itu biasanya hisprum atau malformasi anorektal. Jadi kalau tidak terbentuk anorektal, maka mekoniumnya itu tidak keluar gitu. Jadi kotorannya itu nggak bisa keluar karena anusnya tidak ada, tidak terbentuk. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau kita baca dari skenario tadi, dikatakan bahwa di sini bayinya perempuan 3.000 gram per vagina, tetapi ada polihidroamnion. Kita lihat di sini pada masa kehamilan ini amnionnya itu cairan amnionnya berlebih. Nah, cairan amnion yang berlebih ini salah satunya disebabkan karena disebabkan oleh tracheoesophageal fistula. Yang paling sering adalah yang ini. Maaf, yang 87% yang ini. Jadi di sini esofagusnya atresia, buntu, ya kan? Jadi ludahnya tertelan, tapi karena nggak ada sambungannya, ludahnya itu nggak bisa masuk ke lambung, sehingga ludahnya itu tertumpuk di sini, yang di tempat yang buntu ini. Kalau lama-lama tertumpuk, maka terjadi penumpukan air liur yang namanya hipersalivasi. Nah, jadi jenis tracheoesophageal yang paling sering adalah esophageal atresia di proksimal dan tracheoesophageal fistula di distal. Nah, jadi di sini ada hubungan antara trakea dan esofagus di daerah bawah distal. Nah, kemudian kita akan menspesifikkan lagi ke skor Apgar. Skor Apgar di sini menentukan bahwa tidak adanya respiratory distress. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ini hipersalivasi tadi saya sudah sampaikan. Nah, kemudian diberikan penanganan orogastric tube. Kemudian ketika dikasih orogastric tube di 8 cm sudah terhambat gitu, obstruksi. Nah, maka ini kemungkinan besar kita diagnosis adalah tracheoesophageal fistula. Nah, kemudian ada beberapa diagnosis banding, terutama yang paling mendekati itu adalah factual association. Nah, factual association ini dari gejala klinis ini harus ada 3 paling sedikit. Jadi kalau kita tadi melihat cuma ada tracheoesophageal fistula, jadi kita bisa menyingkirkan karena cuma 1 aja yang ada. Kalau congenital heart defect-nya tidak ada, anal atresianya tidak ada, vertebral defect tidak ada, esophageal atresia tadi ini sama dengan tracheoesophageal fistula ya bagiannya, kemudian renal anomalis, kemudian hipoplasia radial, single umbilical artery itu tidak ada. Jadi paling sedikit harus ada 3 baru kita boleh katakan factual association. Nah, kemudian ini untuk Apgar score. Jadi ini untuk melihat kondisi paru-paru ya, kondisi paru-paru, saturasi oksigen. Nah, kalau kita perhatikan, kalau nilainya 7 sampai 10 itu normal, bayinya normal. Nah, kalau kita perhatikan di sini tadi skor Apgar-nya 9 dan 10. Nah, ini berarti normal. Nah, kalau misalkan kondisi penilaiannya 4 sampai 6, berarti itu asfiksi sedang. 0 sampai 3 ini perlu penanganan sangat khusus ya, asfiksia berat. Nah, ini ciri-cirinya yang pertama itu adalah appearance, tampakannya bagaimana. Kalau tampakannya seperti ini, biru, pale, pucat, maka kita beri 0. Tapi kalau ada biru di ekstremitas saja, maka kita beri 1. Tapi kalau merah semuanya atau pink, kita beri nilai 2. Jadi semakin besar nilainya, semakin baik kondisi bayi yang baru lahir ini. Nah, untuk pulse denyut
denyut nadi. Kita perhatikan kalau tidak ada berarti kita berikan 0. Kalau kurang dari 100 kita berikan 1. Kalau dalam 1 menit lebih dari 100 kita berikan 2 nilainya. Nah, grimace ini kondisi wajahnya. Kalau kita lihat no respon, kita kasih stimulasi tapi tidak ada respon, berikan nilai 0. Kemudian kalau ada grimasis atau menangisnya sedang, kita kasih nilai 1. Kemudian kalau sangat nangis, ya suaranya kuat dan seperti ini kita beri nilai 2. Kemudian kalau misalkan aktivitinya kalau dia sangat aktif diberi nilai 2, kalau cuma hanya menggerakkan ekstremitas kita beri nilai 1, tapi kalau tidak ada pergerakan diberi nilai 0. Nah, ini respiration kalau sangat menangis ya, berarti itu kita beri nilai 2, kalau slow atau irregular diberi nilai 1, kalau 0 kalau tidak bernafas ya, kita perhatikan pengembangan dadanya juga tidak ada, maka dikasih nilai 0. Jadi semakin tinggi nilainya maka semakin normal. Oke, jadi sampai situ saja slide yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa pada video berikutnya.